Langit malam dengan tenang tiba sementara Xiao Yan dan yang lainnya sedang menunggu. Cekungan kecil di pegunungan yang tersembunyi oleh hutan memancarkan sedikit aktivitas saat bulan sabit perlahan naik ke langit. Hai tua, kalian semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berlangsung dengan lancar. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi selama operasi, kami memerlukan Anda semua untuk menerima kami. Xiao Yan menoleh, menatap Hai Bodong, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah menyelesaikan persiapannya dengan Medusa. Iya. Hai Bodong mengangguk. Wajahnya serius saat dia berkata, hati-hati. Saya akan terus memantau situasi di kota. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sedikit sebelum menoleh ke belakang sambil berbisik kepada Medusa, ayo pergi. Medusa, yang sudah berganti menjadi satu set pakaian hitam, mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di udara. Dia melihat ke kota yang jauh, yang masih mempertahankan pertahanan yang ketat bahkan setelah tertutup oleh langit malam. Xiao Yan tidak menggunakan sayap doukinya karena dia takut menarik terlalu banyak perhatian. Sebagai gantinya, dia memanggil sayap awan ungu, yang sudah lama tidak dia gunakan. Meskipun kecepatan sayap awan ungu tidak bisa dibandingkan dengan sayap douki, kecepatannya lebih tinggi karena tidak terlalu mencolok di malam hari. Kali ini, mereka menuju untuk membunuh dan tidak secara terbuka masuk ke kota untuk mengendalikannya. Xiao Yan mengepakkan sayap awan ungu saat tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Setelah itu, dia bertukar pandangan dengan Medusa sebelum mengangguk sedikit. Mereka berdua berubah menjadi sosok hitam yang bergegas menuju kota di bawah naungan langit malam. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka muncul di tempat yang tidak jauh dari tembok kota dalam beberapa tarikan nafas. Lebih dari setengah ahli douang yang berpatroli di tempat itu telah dipindahkan. Prajurit biasa yang tersisa mungkin berjumlah besar, tetapi mereka tidak memiliki ancaman apapun terhadap Xiao Yan dan Medusa. Kedua sosok mereka diam-diam berdiri dalam kegelapan. Tubuh mereka berubah menjadi garis hitam yang mengalir ke kota dengan cara seperti kilat saat ruang kosong tercipta ketika dua ahli douang saling bersilangan. Akhirnya, tubuh mereka bergerak dan mereka melintas ke dalam bayangan sebuah bangunan. Kami akan berpisah di sini. Ingat, segera pergi begitu Anda berhasil. Kita akan bertemu di Black Mountain Fortress setelah itu. Xiao Yan melirik sosok manusia yang terbang secara acak di atas langit. Dia menekan suaranya dan berbisik di telinga Medusa. Medusa sedikit ragu saat mendengar ini. Secara alami tidak banyak kesulitan baginya untuk pergi. Namun, begitu Xiao Yan dikelilingi oleh banyak ahli, akan ada bahaya dalam usahanya untuk melarikan diri. Santai. Meskipun saya bukan Dou Zong, tidak banyak Dou Huang yang bisa menghentikan saya jika saya benar-benar ingin melarikan diri. Xiao Yan tampaknya merasakan sedikit keraguan di mata Medusa saat dia sedikit tersenyum dan berbisik. Ya, hati-hati. Medusa segera berbicara dengan lembut saat dia mengangguk ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Iya. 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 Medusa sekali lagi mengangguk. Dia tidak menunda-nunda lagi setelah mengangguk sekali lagi. Matanya sedikit berkedip ke langit di atas sebelum tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam kabur yang bergegas ke kota dengan cara seperti kilat. Mata Xiao Yan mengirim Medusa pergi saat tubuhnya menghilang dengan tenang dalam kegelapan. Dia juga mendesah lembut. Setelah mendapatkan posisinya, dia terbang ke arah berlawanan dari Medusa. Dokter peri kecil, yang duduk bersila di atap gedung luas yang terletak di tengah kota, perlahan membuka mata ungu keabu-abuannya. Tatapannya menyapu ke arah tempat Medusa dan Xiao Yan berada. Dia segera menurunkan wajahnya dan dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri, saya telah melakukan semua yang dapat saya lakukan. Terserah Anda semua untuk membuatnya berhasil. Perkemahan Lembah Mulan terletak di daerah yang dekat dengan sisi barat kota. Dibandingkan dengan daerah gelap lainnya di kota, tempat ini masih cukup terang meski sudah larut malam. Tentara bersenjata lengkap berpatroli di semua tempat. Pakar Dowangs berulang kali terbang di atas kepala di udara. Seorang ahli dengan penglihatan luar biasa juga menjaga dari menara tinggi di camp. Mata tajam mereka yang tak tertandingi berulang kali menyapu kegelapan di sekitar camp.
Busur panah yang membunyikan alarm di tangan mereka siap untuk menembak kapan saja. Melihat pertahanan yang ketat dari tempat ini, terlihat jelas bahwa mereka sedang waspada. Sosok manusia yang kabur tiba-tiba melintas di kegelapan di dalam camp. Wajah kayu tinggi yang terbuat dari tiang kayu yang tebal dan kokoh meleleh dengan tenang dan membentuk lubang berukuran sedang. Kegelapan segera bergoyang dan sosok manusia bergegas ke dalamnya dengan cara yang aneh. Meskipun tempat ini dijaga ketat, tempat ini tidak memiliki elit Do Usong yang asli. Oleh karena itu, tindakan pengamanan ini sebenarnya tidak banyak berdampak pada Xiao Yan. Meskipun dia hanya seorang Dou Huang, dia memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam yang memberinya pandangan ke depan yang memungkinkan dirinya untuk mengurangi peluangnya untuk diekspos. Para prajurit yang berpatroli ke sana kemari serta sosok manusia yang berkedip di udara tidak menemukan sosok hitam yang dengan cepat mendekati tengah camp yang cukup terang. Selama Xiao Yan dengan cepat memasuki camp Lembah Mulan, Medusa sudah muncul di wilayah terdalam dari Sekte Angsa Emas di atap aula yang sangat mewah yang menempati ruang yang sangat besar. Mata Medusa menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia melihat melalui celah di antara ubin. Dia mendengar gelombang wanita mengerang yang dikirim dari dalam serta tawa cabul yang familiar. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Dia sudah lama mendengar bahwa pemimpin Sekte Angsa Emas sangat bernafsu, tetapi dia tidak berharap dia masih menemukan waktu untuk kesenangan fisik seperti itu. Medusa menjentikkan jarinya, dan seutas benang kecil dari 7 energi berwarna yang luar biasa kaya perlahan-lahan menggumpal di ujung jarinya. Energi berkumpul di ujung jari Medusa, tetapi dia tidak segera bertindak. Dia menutup matanya dan tampaknya telah memasuki kondisi pelatihannya. Tubuhnya tidak melakukan gerakan sedikit pun sementara energi di ujung jarinya menjadi semakin kental. Hanya dibutuhkan satu gerakan membunuh sejati. Seorang pembunuh juga hanya membutuhkan satu serangan. Oleh karena itu, dia perlu menangkap peluang terbaik. Sebuah tenda yang bahkan lebih besar dari tenda biasa berdiri di tengah-tengah bumi perkemahan Lembah Mulan. Sosok hitam diam-diam muncul dari bayang-bayang tenda. Mata sosok itu mengamati tenda, dan sedikit panas muncul di udara beberapa saat kemudian. Itu segera mengungkapkan lubang yang sangat kecil di tenda besar. Situasi di dalam tenda juga terserap ke dalam matanya. 3 lelaki tua duduk di dalam tenda yang terang benderang ini. Dari penampilan mereka, mereka secara alami adalah 3 sesepuh Mulan. Saat ini, ketiganya telah membentuk bentuk segitiga. Semua mata mereka tertutup rapat. Lubang hidung mereka bertiga memancarkan energi berwarna merah darah. Energi ini bertahan selama mereka bertiga sebelum benar-benar memasuki lelaki tua dengan aura terlemah. Jelas, Elder of the Mulan Valley ini adalah Elder berkepala harimau, yang telah dilukai Xiao Yan dengan serius hari itu. Melihat tindakan ketiga orang ini, sepertinya mereka mulai pulih. Keterampilan 3 binatang buas, ini memang misterius. Itu sebenarnya bisa menyembuhkan satu sama lain. Apalagi efeknya juga cukup bagus. Tidak heran ini adalah metode ki paling mendalam di Lembah Mulan. Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya saat dia mengamati cara ketiga orang itu. Dia juga mendapatkan opini yang lebih besar tentang keterampilan 3 binatang buas. Jika aliansian memiliki ahli yang mempraktikkan metode ki ini, peningkatan kekuatannya tidak akan kecil. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia secara bertahap menenangkan dirinya saat dou ki di dalam tubuhnya dengan tenang beredar. Pemulihan di dalam tenda berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum perlahan berhenti. Mereka bertiga perlahan membuka mata. Bagaimana itu? 2 orang lainnya membuka mulut untuk bertanya. Mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat energi berwarna darah memasuki tubuh tetua berkepala harimau. Saya telah pulih sedikit. Namun, luka saya cukup serius. Sepertinya aku hanya bisa menunggu pil obat tingkat 6 dikirim dari Lembah Mulan jika aku ingin sembuh total. Wajah tetua berkepala harimau itu muram saat dia menjawab. Tidak disangka bocah itu benar-benar memiliki taktik seperti itu. Kami benar-benar meremehkannya. Seorang tetua Mulan mengerutkan kening saat dia berbicara. Kami hanya dirugikan dengan tertangkap basah kali ini.
Selain itu, teratai api yang dia gunakan untuk melawan Yan Luotian juga sepertinya sangat melelahkannya. Tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Kekejaman melintas di mata tetua berkepala harimau saat dia berkata, "Setelah ahli elit dari Lembah Mulan tiba, kita akan sekali lagi bergabung dengan Sekte Angsa Emas, dan kita akan menyerang aliansi Yan sampai darah mereka mengalir seperti sungai. Bahkan jika Sekte Racun berhenti berpartisipasi." Dua sesepuh lainnya juga menganggukkan kepala dengan wajah suram. Jika mereka kembali dengan tangan kosong dari serangan gabungan mereka terhadap Kekaisaran Jiama, bagaimana mungkin Lembah Mulan mereka memiliki wajah untuk berdiri di wilayah barat laut ini di masa depan? Mereka pasti akan menerima banyak ejekan ketika mereka selanjutnya berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi. Wow! Suara tiba-tiba dari peluit tajam muncul tepat saat mereka berdua menganggukkan kepala. Suara menusuk telinga bergema di seluruh camp. Ekspresi ketiga sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka mendengar suara peluit ini. Mereka tidak berhenti. Sebaliknya, dua tubuh mereka bergerak untuk melindungi tetua berkepala harimau yang terluka di belakang mereka. Tenda miring ke samping dan pecah saat mereka pindah. Sosok manusia yang sepenuhnya tertutup oleh cahaya perak, membawa angin kencang, bergegas keluar. "Xiao Yan, kamu benar-benar datang." Mata ketiga sesepuh Mulan sedikit menyusut saat mereka melihat sosok manusia berwarna perak yang bergegas dengan cara seperti kilat. Mereka langsung berteriak dengan suara keras. Pada saat yang sama, Douki yang kuat tiba-tiba melonjak. Keduanya bergandengan tangan dan dengan keras menabrak dengan marah ke arah sosok cahaya. Kedua pukulan itu membawa angin kencang. Mereka secepat kilat dan dalam sekejap mata, tinju mereka membentur sosok cahaya itu. Ci! Sosok cahaya itu berguncang dengan kuat setelah menerima pukulan berat. Itu segera tersebar di depan mata kaget milik tiga sesepuh Mulan. Sebuah bayangan? Setelah mendapatkan pengalaman bertukar pukulan dengan Xiao Yan, kilat melintas di hati kedua sesepuh. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dengan cemas dan bisa melihat sosok hitam berdiri di samping tetua berkepala harimau dengan cara seperti hantu. Tangannya yang seperti cakar elang dengan kuat memegangi leher sesepuh. Pemuda berjubah hitam itu tidak bisa membantu tetapi memberikan sedikit senyum pada kedua orang itu ketika dia melihat mereka melihat ke atas. Giginya yang putih dan berkilau menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka.